Selamat pagi pemirsa KPS TV yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, tapi sebelumnya marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami yang hidup sehari-hari ya Tuhan, kiranya Kau jaga dalam pekerjaan, dalam kesibukan, ataupun dalam hari-hari kami di rumah. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi dasar renungan kita ialah dari Daniel, kitab Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis saudara-saudara. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca yang didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan tadi bermula dari jari jemari yang tiba-tiba menulis di dinding istana saat Raja Babylon, Belshazzar berpesta, dan dia berpesta dengan mengambil perkakas-perkakas, yaitu cawan dari bait suci yang disimpan bapaknya Nebukadnezar, dan dia mengatakan ambillah itu, dan itu mereka pakai untuk minum anggur sepuas-puasnya. Bukan hanya alat-alat dari bait suci Yerusalem itu untuk minum anggur mereka nikmati, tapi juga perkakas-perkakas itu, cawan itu, mereka pakai juga sambil minum, sambil memuja dewa-dewa Babylon. Lalu muncullah tulisan itu dan katanya Belshazzar sampai pucat. Kenapa dia pucat menghadapi itu semua? Karena dia tidak mengerti artinya dan dia tidak tahu siapa yang akan menjelaskannya. Kita tahu saudara-saudara yang terkasih, Daniel saat itu dengan teman-temannya sedang dalam pembuangan Babylon, dan ada yang mengatakan carilah orang seperti Daniel pintarnya dan biarlah Daniel menjelaskan dan membacanya. Dan yang tadi kita baru dengar, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin berhasil dibaca oleh Daniel. Dan seperti yang dikatakan, Mene berarti sekarang pemerintahanmu ya Tuan Belshazzar dihitung Tuhan, dilihat. Dan juga pemerintahanmu katanya ditimbang, diuji oleh Tuhan. Lalu Belshazzar kaget, apa kesimpulannya? Oh, ini kesimpulannya kata Daniel. Sejak ayahmu memang ayahmu memiliki kekuasaan, tapi ketika diuji, ditimbang, ayahmu itu kejam, dan engkau juga, hai raja. Setelah diuji dan ditimbang, segera berakhirlah kerajaanmu dan orang Persia yang nanti akan mengambil kerajaanmu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, rupanya kita yang hidup dalam kerajaan, katakanlah waktu yang lalu, kita yang hidup di era di Republik, katakanlah ratusan tahun yang lalu, Republik Prancis, atau kita yang hidup di era demokrasi, katakanlah hari-hari ini, Tuhan juga meminta kita menguji pemerintahan, menguji kerajaan, menguji kekuasaan itu. Dan kalau kita perhatikan tadi ayatnya, pada ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan itu menghitung. Dengan kata lain, Tuhan itu melihat apakah kerajaan itu, apakah republik itu, apakah demokrasi itu yang memerintah di dalamnya dihitung sebagai sewenang-wenang, dihitung sebagai yang telah menjadikan dirinya mutlak. Seperti Belshazzar mengambil benda-benda kudus dari bait Allah dan mengatakan, sekarang akulah yang mutlak, akulah yang berkuasa, akulah yang sewenang-wenang. Dan kalau ada yang sewenang-wenang, maka iman kita mengatakan pasti ini akan jatuh dan turun. Jadi yang pertama, ketika Tuhan mengatakan aku menghitung kekuasaanmu, itu berarti Tuhan meminta kita pun menghitung, menilai kekuasaan yang ada dan apakah layak atau tidak. Dengan kata lain, ini yang disebut proses desakralisasi. Tidak ada kekuasaan apapun yang boleh mengklaim dirinya sebagai mutlak, sebagai suci. Yang kedua yang menarik, saudara-saudara, Tuhan juga pada ayat 27 dikatakan menimbang. Menimbang dalam arti seperti dalam neraca, apakah kekuasaan itu adil atau tidak.
Dan rupanya itu juga yang perlu bagi kita, apapun kita hidup di demokrasi, di republik, dengan pemerintahan manapun, kita harus menimbang apakah kekuasaan itu cukup adil, cukup mendatangkan kesejahteraan atau tidak. Kalau dia terus semenang-menang, terus hanya memperkaya diri, dia akan jatuh. Dia akan dikalahkan dalam sejarah. Dengan dua ini, saudara-saudara, mene-mene tekel uparsin bermakna bagi kita juga, tidak hanya bagi Daniel. Makna pertama tadi jelas, saudara-saudara, kekuasaan apapun dihitung, apakah dia memutlakkan diri. Kekuasaan apapun ditimbang, apakah dia berkeadilan atau tidak. Salam saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai warga negara, juga Kau minta untuk memperhatikan pemerintahan kami. Kiranya pemerintahan kami tidak sewenang-wenang dan tidak berbuat tidak adil, tapi melakukan keadilan. Itulah ukuran-Mu ya Tuhan kepada pemerintahan manapun, dan itulah juga ukuran yang kami pakai untuk menilai pemerintahan manapun. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan